Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari ini apa yang kita bahas akan membawa kita semakin kuat. Apapun yang terjadi atas kehidupan Bapak Ibu, semuanya sampai hari ini pun diizinkan terjadi atas kontrol dan kendali Tuhan. Tujuannya satu, supaya hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Hati kita ini seringkali jauh daripada Tuhan, tidak suka Tuhan. Tapi Tuhan mau kita bergaul terus dengan Dia. Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya, ingin mendapatin orang yang bisa dipercaya. Tuhan ingin mendapatin kita menjadi anak-anaknya yang bisa dipercayakan perkara-perkara besar dan perkara-perkara ilahi. Dan dibutuhkan satu perjalanan namanya proses kematian daging. Nah, ini jarang sekali diajarkan di gereja. Gereja hari ini banyak ngomong tentang berkat, tentang kelimpahan, tabung sulung, tentang persepuluhan, yang fokusnya pada materi dan keuangan saja. Tetapi ada hal yang lebih penting dari sekedar persembahan buah sulung, adalah belajar pikul salib, sangkal diri, mati baging total. Kita harus sampai ke level sana. Tuhan mau kita mati daging. Tanpa kematian daging, kita akan dikendalikan oleh jiwa, emosi, amarah, kemauan, pikiran, dan perasaan kita yang akan mengontrol dan mengendalikan. Ujungnya kita akan menjadi orang yang di luar kebenaran. Sekalipun belajar firman, sekalipun ngomong firman, belum tentu bisa menghidupin firman. Tuhan tuh mau kita didapati menjadi orang yang melakukan firman. Bukan hanya pintar ngomong, pintar nilai, pintar menghakimi, pintar menuding, pintar menuduh. Tuhan mau kita itu pintar melakukan firman. Praktek hidupnya itu firman. Nah, untuk sampai praktek hidup firman itu dibutuhkan kita mati daging. Dan ini tidak semua orang suka. Tetapi ini semua orang alami. Proses peremukan. Proses kematian daging ini. Kalau orang gak mau mengalami proses peremukan, dia ya menolak didikan Tuhan. Dia akan jadi orang keras kepala, maunya sendiri. Tapi suka tidak suka, kita akan melewati namanya lembah peremukan. Proses peremukan yang diizinkan Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-10, yang kuhendakilah mengenal Dia. Mengenal Tuhan itu penting sekali, lebih dari apapun juga. Kenal Tuhan dimulai dengan belajar kebenaran firman-Nya. Dasarnya itu meski firman dulu. Kalau dasarnya firman kokoh dan kuat, pengetahuan kita, hikmat dan pengertian kita akan ditambahkan. Di samping itu kita memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Firman dan bergaul di dalam penyembahan, dalam doa itu harus seimbang. Supaya apa? Kita mengenal Tuhan secara utuh dan unggul. Memiliki pengalaman pribadi, ngerti kebenaran, dan ngerti tentang pengenalan yang benar dengan Tuhan. Memiliki pengalaman pribadi yang benar dengan Tuhan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya. Ini orang gak suka. Paulus ngomong nih, aku tuh pengen kenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Siapa itu? Roh Kudus tentunya. Dan aku bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita ini untuk dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan itu perlu namanya proses bersekutu dalam penderitaan, seperti yang Yesus alami. Kalau Yesus dulu kan di fisiknya dianiaya, disisah, dicambukin, diludahin, dan dihargain dan sebagainya. Hari ini kita mengalami yang sama harusnya, proses kematian daging. Dagingmu, hawa nafsumu, egomu, pikiranmu yang dikendalikan oleh pikiran dunia yang tidak selaras dengan firman Tuhan, apapun namanya, itu perlu disalibkan. Kita harus bersekutu dalam penderitaan Yesus Kristus supaya kita ngapain? Kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini harus mematikan semua keinginan daging kita ini, supaya kita ini bisa hidup takluk dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, daging kita akan menonjol. Daging itu berbicara tentang apa? Saya sering ngomong kan di Galatia pasal yang ke-5, semua perbuatan daging yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ujungnya akan membuat kita ini memiliki kebenaran sendiri. Orang yang memiliki kebenaran sendiri, dia akan hidupnya ngawur semaunya sendiri loh. Nah, patokan kita adalah firman Tuhan. Ini yang penting sekali. Gereja harus kembali dalam proses pemurnian, belajar matiin daging. Selama ini gereja banyak disuapin dengan gula-gula tentang manisan, sehingga banyak jemaat yang gemuk tapi kena penyakit namanya diabetes rohani. Gampang sakit hati, gampang disesatkan,
tidak dewasa, cepat mati. Dibutuhkan orang yang kokoh secara rohani, kuat, dasarnya kuat, rohaninya kuat, pondasinya kuat, dan bertumbuh menjadi bangunan yang kuat dan menghasilkan buah. Kalau tidak, akan banyak menjadi Kristen jadi batu sandungan. Tidak peduli dengan jemaat, tidak peduli dengan pendeta. Banyak menjadi batu sandungan, sehingga orang akan nggak melihat Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Nah, untuk sampai kita ini menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita perlu dimatikan. Dagingmu perlu dimatikan, diremukkan. Kadang kita dibawa ke dalam proses-proses perjalanan yang tidak enak, yang bertentangan dengan kemauan kita. Maunya kita melakukan A, B, C, D, E, F, G, tetapi Tuhan melakukan sebaliknya. Kalau kita sedang diproses Tuhan, reaksi kita harus benar. Sikap hati kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki reaksi yang salah ketika diproses dan dibentuk Tuhan. Kalau kita memiliki reaksi yang salah ketika dibentuk dan dibentuk, engkau akan gagal. Berapa banyak kita gagal ketika mengalami proses permukaan yang Tuhan izinkan. Kejadian-kejadian yang kita seringkali membuat jatuh terulang. Kenapa kita gagal? Karena respon hati kita gagal. Kita harus memiliki respon hati yang benar. Ketika kita izinkan Tuhan membentuk, memproses, mencabut semua kejahatan yang di dalam diri kita, itu memang tidak enak. Kita akan diperhadapkan dengan hal yang mengerikan, hal yang menyakitkan, tapi itu harus alami. Tujuannya apa? Hati kita didapatin benar di hadapan Tuhan. Saya sudah berbicara berkali-kali, Bapak Ibu. Tuhan lebih tertarik dengan isi hati kita. Tuhan seringkali tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kegiatan kita. Seringkali Tuhan tidak tertarik. Tapi seringkali justru Tuhan menaruh perhatiannya. Kenapa kita melakukan segala sesuatu itu? Untuk apa? Motivasinya apa? Seringkali kita bisa melakukan aktivitas yang kelihatan rohani loh. Apapun itu. Mau pelayanan, mau khotbah, nyembah, atau apapun juga. Tapi kita punya motivasi pribadi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu perlu dimatikan pelan-pelan. Kalau segala sesuatu kita ini fokusnya pada diri kita sendiri, mau kita sendiri, itu perlu banyak hal yang perlu dimatikan. Harus banyak dimatikan. Semakin kita dimatikan, semakin diri kita nggak kelihatan, tetapi Yesus yang kelihatan. Tapi kalau daging kita ini kuat nonjol, kita ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin diakui orang, ingin kelihatannya diberkati, ingin menikmati kemewahan segala macam. Padahal dagingmu perlu dimatikan. Dibutuhkan proses peremukan, pembentukan. Ini akan membuat hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini mungkin kau ngalami banyak proses, banyak tekanan, banyak impitan, banyak tantangan dan lain sebagainya. Sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Ketika kita belajar memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bersikap benar, hati kita benar, fokusnya kepada kebenaran, tanpa menyalahkan, tanpa merendahkan, tanpa cari kambing hitam, tanpa membenarkan diri. Belajar, berserah dari semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan kirim orang-orang di sekitarmu yang akan menajamkan engkau, membentuk dan memprosesmu. Sikap hatimu harus benar. Kalau sikap hatimu benar, waktu mengalami proses permukaan, masalah yang terjadi, cepat keluarnya, cepat pulihnya. Nah, ini dibutuhkan reaksi yang benar. Supaya kita ini mengerti bahwa setiap proses kejadian tidak enak yang kita alami, itu proses untuk membentuk kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diizinkan penderitaan, diizinkan kekurangan, diizinkan masalah, diizinkan problem, diizinkan kadang sesuatu yang tidak enak buat kita, supaya kita belajar bagaimana kita belajar menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan, menyelaraskan pikiran dan perbuatan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dibutuhkan kematian daging. Kalau tidak, daging ini akan nonjol. Daging ini sukanya apa? Dipuji, dihormatin, kekayaan, kemewahan. Daging tidak suka pikul salib sangkal diri. Daging tidak suka menyangkali semua keinginannya dan menaklukkannya pada Kristus. Daging tidak akan suka. Dan dibutuhkan orang-orang yang mau mati daging buat Yesus Kristus, mati terhadap dirinya sendiri. Tidak ada keinginan, tidak ada ego, tidak ada kemauan, tidak ada kehendak dirinya sendiri.
ketika diizinkan Tuhan mengendalikan sepenuhnya, orang tersebut akan semakin hari semakin mudah dipromosi dan dipakai Tuhan. Seringkali beberapa orang itu tampil begitu kelihatannya hebat, tanpa melalui proses, ujungnya malah jatuh jadi batu sandungan banyak orang. Hamba Tuhan yang benar harus mengalami proses. Bukan diangkat karena memberikan persembahan yang gede, memiliki perusahaan, memiliki jabatan, akhirnya diangkat jadi hamba Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi hamba Tuhan itu lewat proses. Ketika diproses, dibentuk dari nol, bukan siapa-siapa, dijadikan siapa-siapa, itu perlu proses kematian daging. Nah, ketika ada benar-benar siap dipakai Tuhan, jadi dampak besar, jadi berkat besar, bukan jadi batu sandungan. Tapi kita seringkali melihat batu sandungan. Orang Kristen jadi batu sandungan. Para hamba Tuhan jadi batu sandungan. Para pelayan Tuhan jadi batu sandungan. Kenapa? Tidak mengalami proses. Nah, proses ini namanya sekolah yang diajarkan Roh Kudus dan mahal sekali biayanya. Biayanya apa ya? Mati dagingmu sendiri, menyangkalin semua keinginanmu, menakluknya pada pusat kehendak Tuhan. Nah, itu tidak gampang. Dan ini dibutuhkan kematian daging dan penundukan diri. Tidak boleh protes. Ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi dan tidak enak buat daging kita, jangan protes. Jangan buru-buru pengen keluar. Justru koreksi sampai di dalam nih. Tuhan, semua yang kejahatan di dalam hatiku itu apa? Aku izinkan kau mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Kita ini akan kelihatan hebat, kita akan kelihatan rohani, kita akan kelihatan menjadi orang yang kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi ketika kita dibenturkan dengan masalah, dibenturkan dengan lembah kekelaman, dibenturkan dengan keuangan, dibenturkan dengan hal buruk, kebangkrutan, disinggung, difitnah, dicaci maki orang, asli kita akan keluar. Aslinya itu bisa nurut sesuai berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau malah kedagingan. Kalau didapatin kedagingan, dibutuhkan proses mati daging. Mati daging. Dibutuhkan proses itu. Harus mengalami proses namanya mati daging. Bapak Ibu, ini tidak enak. Tetapi ini semua orang Kristen ngalami. Kalau tidak diajarkan, umat Tuhan nggak ngerti seperti ini, ketika mengalami proses peremukan itu, jerit-jeritan, bisa jauh daripada Tuhan, bisa murtad. Atau sebaiknya memiliki respon yang benar. Ketika kita dibentuk, diproses, diremukkan, dan kita mengizinkan Tuhan membentuk hati kita, kita akan siap diangkat dan dipromosi Tuhan. Sebenarnya simpel. Kalau seseorang ingin dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, harus mengalami proses namanya permukaan, matian daging. Bapak Ibu, harusnya keinginan kita ini, semuanya keinginan kita, kemauan kita itu, ketika kita percaya Tuhan, harusnya menjadi milik Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Tapi pada kenyataannya, hidupku adalah buat aku, diriku dan saya. Roh Kudus, entar dulu. Kehendak Tuhan, nanti dulu. Yang penting aku, diriku dan saya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dilahirkan baru dan mengerti kebenaran, kita harus sadar diri bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalamku, melakukan apa yang dimau, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Tapi kalau kita ini terus di bawah, berjalan pada pusat kehendaknya, berjalan seperti apa yang dia mau, melakukan seperti apa yang dia mau, lambat hari, tambah minggu, tambah bulan, kita berjalan, diajar berjalan bersama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan mau. Baru kalau didapatin, teruji, kita melewatin proses ujian, peremukan yang terjadi, kita akan didapati menjadi orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas yang powerful, karakter yang powerful. Nah, untuk didapati menjadi seorang yang powerful di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa bentuk dalam proses demi proses. Makanya kalau diizinkan proses demi proses, respon hati kita itu harus benar. Jangan gerutu, jangan merasa benernya sendiri, jangan merasa suci sendiri, jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa memiliki surga sendiri sehingga semua orang lain salah semua. Kita harus menaklukkan diri kita ini sepenuhnya kepada Kristus. Menaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Pikiran, kemauan, dan kehendak kita. Sehingga bukan
apa yang kita mau, bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan atas kehidupan kita. Baru hidup kita akan didapatkan berkenan di hadapan Tuhan. Suka tidak suka, semua orang Kristen akan mengalami proses permukaan, proses kematian daging, proses pikul salib sangkal diri. Yang membedakan adalah respon hatinya. Bisa nentang, bisa melawan, bisa nggak bertobat, malah jahat. Bisa mengizinkan Tuhan meremukkan. Kalau mengalami proses, kita ini dibenturkan dengan orang lain, dibenturkan dengan keluarga. Mbak yo diem, nggak usah banyak ngomong. Koreksi diri dan sadar diri. Wah, itu adalah proses permukaan Tuhan. Kalau kita nggak lulus, kita akan diulang lagi loh. Diulang lagi. Semua hal yang buruk yang di dalam hati kita itu harus diizinkan Tuhan mencabut. Bagaimana mencabutnya? Ya kita diperhadapkan dengan masalah. Kita diperhadapkan dengan proses. Kita diperhadapkan dengan orang lain yang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Respon kita itu harus benar dulu. Kalau kita menghadapi segala sesuatu yang rumit, kacau, yang heboh, tetapi ketika kita ini taruh pengharapan kita, hati kita tenang di hadapan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Tapi kalau kita panik, bukti bahwa kita tidak ada penguasaan diri sama sekali. Nah, hidup kita ini kan harus menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus, ditaruh sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Ketika kita taruh supaya hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau, akan memberi dampak besar. Dan untuk sampai ke sana dibutuhkan mati daging. Dan mati daging itu mematikan semua keinginan dan hawa nafsumu, ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Kita ini bisa datang ke gereja, kelihatannya rohani pelayanan. Tapi ketika daging kita nonjol dan menguasai, akan didapatkan suatu hari menjadi batu sandungan. Orang-orang yang mengalami proses permukaan, udah dibentuk, diproses, ditekan, sampai kelihatan emas murni, karakter kerajaan Allah. Baru orang-orang ini bisa dipercaya Tuhan. Orang-orang model begini, orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Makanya bergaul dengan Tuhan itu bukan sekedar berdoa dan bahasa roh. Tiap hari kita harus memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Percuma kita kelihatan rohani, tetapi kita sebenarnya rapuh di dalam Tuhan. Orang-orang yang rapuh secara iman, ketika diproses dibentuk, dia akan jadi jeritan dan hancur kalah. Kita harus bertumbuh terus ke arah Yesus Kristus. Bapak Ibu mengalami proses permukaan, nikmatin perjalananmu bersama Tuhan. Ini saatnya memang engkau harus mengalami kemenangan. Bukan disuapin lagi, bukan menjadi bayi lagi, tapi engkau akan berdiri teguh kokoh mengalami proses permukaan yang terjadi, dan Tuhan menyertai dan nama Tuhan dipermuliakan. Berjalan bersama Tuhan, nikmatin Tuhan setiap hari. Itu dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Harus ini, tidak bisa dihindari nih. Oh, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus terlatih menghadapi tekanan, impitan, dan aniaya. Karena nggak selalu mulus kok semuanya. Nggak selalu diberkatin, nggak selalu hidup dalam kelimpahan. Ada titik tertentu benar-benar di bawah dalam proses titik nol untuk meremukkan hati kita yang di dalam kok. Nah, respon kita kan harus benar. Sikap hati kita harus benar. Mengizinkan Tuhan mencabut semua kejahatan dalam hati kita, biar didapatin murni. Makanya saya nggak habis pikir dengan hamba-hamba Tuhan yang masih mikirin ketamakan, uang persembahan diinvestasikan di tempat yang salah, main nipu dan lain sebagainya. Ngambil keuntungan buat diri sendiri, pakai firman Tuhan, menghipnotis jemaat. Saya nggak habis pikir, tujuan hidupnya itu melayani Tuhan atau melayani perutnya sendiri. Harusnya melayani Tuhan, bukan melayani kepentingan dan perutnya sendiri. Kalau hanya sekedar melayani perutmu sendiri, jauh lebih baik jangan melayani Tuhan. Nanti malah jadi batu sandungan, nggak jadi berkat, malah dipakai setan. Hidup kita harus diizinkan, transparan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Semua motivasi dan kejahatan dalam hati ini harus diizinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Baru nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Baru hidup kita akan memiliki dampak besar, memiliki otoritas dan kuasa. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nikmatin prosesmu, nikmatin permukaanmu, nikmatin perjalanan dalam lembah kekelaman dan bayang-bayang maut itu. Tenang saja, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Tuhan menyertai. Di padang gurun saja Tuhan menyertai. Apalagi di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian Tuhan pingin kita menggenapi semua rencananya. Didapati menjadi orang yang finish strong. Dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berpikir hidup jadi orang Kristen itu enak, diberkatin, kaya raya, makmur. Semuanya mengalami kemewahan. Ya itu memang bagian dari berkat Tuhan.
Tapi di sisi lain kau akan dimurnikan, dimatiin dagingmu. Dimatiin benar-benar dagingmu. Hawa nafsumu, emosimu, amarahmu, sakit hatimu, keinginanmu, kedaginganmu harus ditaruh di mezbah Tuhan. Dimatikan sepenuhnya. Jadi korban yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ini loh orang Kristen yang sejati, alami proses kematian seperti ini. Banyak pendeta cekoin dengan berkat, kelimpahan, anugerah, kemurahan. Tapi di sisi lain ketika menghadapi proses peremukan, jerit-jeritan. Bahkan tidak jarang banyak sekali orang yang jatuh malah. Kita harus ketika mengalami proses peremukan, kita berjalan, kita tahu persis kita berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus yang menerangi jalan kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang membawa kita dalam pusat kebenarannya. Dan didapati menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Jangan merengek. Jadi orang Kristen ngerengek, ngeluh, cerewet, bawel. Tanpa menghidupin firman Tuhan. Malah jadi batu sandungan. Orang Kristen yang bertumbuh dewasa gitu. Bertahun-tahun bertumbuh, nggak bertumbuh secara rohani. Artinya kamu tuh ada yang sakit, ada yang salah itu. Harusnya ini waktunya saatnya bertumbuh kuat, dewasa di dalam Kristus. Menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan ngerengek minta diampuni setiap hari. Kenapa? Kenapa minta ampun? Karena bikin dosa setiap hari. Harusnya kita setiap hari berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Tapi masih babak belur. Ini butuhkan komitmen ikut Tuhan itu. Bukan main-main. Makanya kalau orang Kristen yang mainan, diproses sendiri jerit-jeritan. Nangis cari pendeta. Tapi kalau orang mengalami proses permukaan dan mengalami kemenangan, yang pertama dicari ketika menghadapi masalah tekanan, duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan apa? Daud setiap mau ngambil keputusan yang rumit tentang peperangan, dia izin Tuhan. Tuhan, boleh apa enggak ini aku maju? Kalau diizinkan Tuhan maju, jalan. Pasti akan mengalami kemenangan. Kalau enggak diizinkan Tuhan, kamu tetap jalan. Kamu akan mengalami problem dan kamu sendiri akan tanggung sendiri. Ini berjalan bersama Tuhan tuh dengerin Tuhan ngomong dan lakukan. Dengerin Tuhan bicara dan lakukan. Dengerin firman, baca firman. Firman ngomong apa? Lakuin. Kelar. Jangan argumen menangnya sendiri. Benernya sendiri. Ternyata hidupnya babak belur. Jadi saya berdoa bahwa ibu akan mengalami kemenangan waktu perjalanan di padang gurun. Di ujungnya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.